mempersembahkan sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Wanita puas siap, sebaiknya mati saja. Hiya! Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Dalam seri yang ketujuh ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Dedi sebagai Ki Darpo, Ape Burhan sebagai Ki Suwanda, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Raden Setakling dan kawan-kawannya berhasil menyelamatkan gerbang kota Raja Karangsedana dari serangan pasukan pemberontak. Untuk menahan serangan-serangan berikutnya, diputuskanlah keempat remaja perkasa murid dari perguruan Gua Larang membakar perbekalan dari pasukan pemberontak. Juga dikisahkan tentang perjalanan dari Roro Angken, permaisuri dari Prabu Aji Konda bersama dengan putranya Raden Angling Purbaya. Sementara itu, Raden Setakling dan keempat saudara seperguruannya. Awas Kakang, lihat, di sebelah kanan kita banyak tubuh-tubuh prajurit. Mereka tidur bertebaran. Kita tidak dapat lewat terus. Terpaksa harus mengitari kembali prajurit yang berada di kanan kita ini. Kita lewati saja mereka, Kakang. Bukankah kita dapat terus melompati mereka? Sebagian besar dari mereka sedang tidur. Pasti tak dapat melihat kita dalam suasana gelap seperti ini. Baik, kita coba usul Wulan. Kita lompati mereka. Biar aku yang dahulu. Aku coba, Kakang. Hati-hati, Awuk. Tubuh mereka bertebaran. Jangan sampai menginjak mereka. Jangan khawatir. Satu persatu tubuh keempat remaja murid dari Yang Resi Wanayasa melenting melompati tubuh-tubuh yang bertebaran di bawahnya. Para penjaga yang sempat melihat kelebat ringan dari Ning Sewu hanya mengernyitkan dahi dan kemudian melanjutkan perbincangan mereka. Mereka menyangka adalah bayangan dari sekawanan burung malam. Lihat, dari sini jelas bukan? Iya, Kakang. Gerobak-gerobak yang penuh berisi dengan karung dikelilingi oleh 3 api unggun. Pada setiap api unggun ada 3 orang penjaganya. Kakang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita langsung membakar gerobak itu? Ya. Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Mana minyak jaraknya? Ini Kakang Seta. Sudah, pegang saja. Kau yang bertugas membakar gerobak itu. Aku, adik Dampu Awuk dan Anting Wulan akan membungkam dahulu para penjaga malam itu. Baik, Kakang. Siap kalian? Adik Awuk, kau selesaikan yang sebelah kiri. 3-tiganya. Anting, yang jauh sebelah sana. Dan aku yang di sebelah kanannya. Siap? Mulai. Bagaimana Adia Wulan? Beres, Kakang. Serangan ketiga remaja yang dilakukan dengan kecepatan tinggi membuat 9 penjaga malam di seputar api unggun tak dapat dan tak sempat berteriak minta tolong. Sementara Saka Palwaguna mempergunakan kesempatan tersebut untuk membasahi karung-karung yang berisi bekal mereka dengan minyak jarak. Dan beberapa saat kemudian, kita berhasil.
Berhati-hatilah. Sebentar lagi pasti ada di antara mereka yang melihat. Kita akan menahan beberapa orang pertama yang akan berusaha memadamkan api ini. Ya, dan kita akan segera meninggalkan tempat ini. Begitu api ini sudah cukup besar. Api! Api! Celaka. Api belum cukup besar membakar karung-karung. Orang yang terlihat jauh sekali, Kakang. Aku tak dapat melihat dalam kegelapan ini. Kamu semuanya! Api! Ada musuh datang! Padamkan api! Iya! Ayo! Siapa yang maju ke arah api ini? Mati kalian semua! Kurang ajar kalian lagi rupanya. Ayo, serang mereka! Selamatkan perbekalan kita! Ayo! Segera berlangsung dengan serunya. Keempat kalinya, kelompok Ning Sewu mendapat perlawanan hebat dari pasukan pemberontak. Ki Darpo dan beberapa orang temannya mengepung Saka Palwaguna, sedangkan Kiswanda yang baru saja tiba bersama dengan beberapa orang pembantunya segera menempatkan diri menghadapi Raden Setakling dan Anting Wulan. Sedangkan Dampu Awu dihadapi oleh Geduk-Geduk Jagalpati dan dua orang saudaranya, Jagal Lanang dan Jagal Belo. Kakakmu dan Awu terdesak hebat. Baik, Kakang. Kakang, tinggalkan yang dua itu. Kali ini kau tidak akan kulepaskan padaku. Dan usahamu pun itu tidak akan berhasil dengan baik. Persediaan kami yang belum sempat terbakar masih cukup untuk 2-3 hari. Dan waktu itu bagi kami sangat cukup untuk keperluan mengusir Raji Konda. Hei, jangan banyak mulut. Manusia busuk begundal sultana, pengkhianat licik. Mana manusia licik itu? Mengapa dia tidak tampil menghadapi kami? Kau tidak usah mencari Kisentana. Aku pun dan kawan-kawan cukup untuk memusnahkan kalian. Ayo, jangan kasih kesempatan mereka untuk bernafas. Kakang, Anting terluka, Kakang. Kita tinggalkan tempat ini. Ya, Saka. Tinggalkan lawanmu. Kita segera pergi. Kepung terus. Awas. Jangan kasih kesempatan untuk lolos. Pertempuran terus berlangsung dengan serunya. Raden Setakling dan ketiga saudara seperguruannya bertempur bagaikan banteng yang terluka, mengamuk, membabat musuh-musuhnya. Akan tetapi, setiap dari anggota Ning Sewu dikepung oleh puluhan orang yang seakan-akan tak pernah habis. Dan lagi tekanan dari kepungan mereka semakin lama semakin memperberat dengan hadirnya tokoh hitam di antara mereka. Sampai pada suatu saat, Kau tidak akan bisa lolos, anak muda. Kau tinggalkanlah kepalamu di sini. Aku memerlukan tengkorak kepalamu untuk senjata baru. Akan segera diciptakan. Justru aku yang memerlukan batok kepalamu. Lihatlah seranganku ini. Kau tak dapat menyerang dengan baik. 5 orang yang mengepungmu ini adalah 5 orang pembantu dari Bukit Tengkorak. Aku tidak takut dengan kincir metumu. Dan juga kau tidak akan dapat mengeterapkan ajianmu. Sedetik kau bersiap saat itu, kau akan terkapar mati. Untuk menghadapimu, aku tak perlu menggunakan kincir metu. Lihat. Alisaka, cepat, biar aku menahan mereka. dengan sejuta kerepotan, Dampu Awu, Saka Palwaguna, dan Setakling melompat, melenting, dan menahan serangan kiri dan kanan guna membuka kepungan yang berlapis-lapis. Ketiganya bertempur sambil melindungi Anting Wulan yang sudah agak limbung gerakannya. Hingga ketiga tiba pada pinggir kepungan, Raden Setakling dan Saka Palwaguna segera membimbing Anting Wulan, dan kemudian bagaikan terbang, mereka melesat meninggalkan arena dengan aji kidang mamprung. Kemari Kakang Saka. Hiap. Kurang ajar. Mereka berhasil melarikan diri. Biarkan saja Kidemang. Mereka besok tidak akan mengganggu kita karena saudaranya yang seorang berhasil dilukai oleh Adi Jagal Belo dengan pukulan beracunnya. Jika demikian,
kita akan mempergunakan waktu yang tepat ini untuk kembali menyerang Karang Sedana. Siapkan kelompokmu, Ki Darpo. Ya. Aku akan segera menyiapkan kelompokku. Tenanglah Adiwulan. Kami akan mencoba untuk mengeluarkan racun ini dari pundakmu. Duduklah. Maaf Adiwulan, saya akan membuka baju bagian atasmu. Kakang. Lihat, racun itu agaknya sudah sampai ke pinggangnya. Cepat hentikan. Hentikan jalan darah di sekitar perutnya sebelum hancur isi perutnya. Aku akan melukai pusat pukulannya yang telah hitam legam ini. Darah hitamnya tidak keluar, Adisaka. Adiwulan, angkat. Angkat dengan kirimu. Tidak bisa, Kakang. Celaka, Kakang. Menelungkuplah bulan. Adisaka, iya. Keluarkan racun itu dengan tenaga dalammu. Adiwulan, bantu aku. Salurkan tenaga yang kukirim ini ke arah pusat lukamu. Ayo. Tanpa berpikir panjang lagi, Saka Palwaguna membuka baju bagian belakang dari Anting Wulan dan segera menempelkan kedua telapak tangannya di bagian pinggangnya. Lihat Kakang, agaknya usaha Kakang Saka berhasil. Racun yang sudah berada di pinggangnya perlahan-lahan naik kembali ke arah pundaknya, Kakang. Oh iya, lihat itu. Luka yang kutoreh dengan ujung pedangku. Ya, semula tidak mengeluarkan darah. Tapi kini, lihat. Benar Kakang. Kakang Saka berhasil. Darah yang menghitam yang telah bercampur dengan racun itu keluar, Kakang. Terus Adisaka, Adiwulan, kalian berhasil. Darah itu mulai keluar. Teruskan. Celaka, Kakang. Agaknya Adiwulan sudah tidak kuat lagi. Tahan. Adiwulan, sebentar lagi semuanya akan selesai. Kakang, Wulan pingsan, Kakang. Cukup Adisaka. Darahnya telah memerah. Racunnya sudah berhasil kau keluarkan. Istirahatlah Adisaka. Kembalikan tenagamu. Adi Awuk, rapikan pakaian Adiwulan. Tapi Kakang, Kakang sajalah. Aku akan mencari angin di luar gua ini. Biar Adisaka. Kau istirahat saja, biar aku yang melakukannya. Oh, Dewata. Entah apa yang terjadi dengan diriku. Anting Wulan adalah adik seperguruanku. Tapi yang kurasakan tidak hanya itu. Aku merasakan sesuatu yang lain dalam hatiku tentang Wulan. Loh, Kakang, kenapa diam saja? Rapikan baju Adiwulan. Oh iya, Adisaka. Bagaimana Adiwulan? Apa kau masih merasakan sesuatu di dalam tubuhmu? Terima kasih, Kakang. Kalian telah menyelamatkan jiwaku. Tidak apa Adiwulan. Semua yang kami lakukan adalah hal yang memang sudah seharusnya. Bagiku, kau sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Demikian pula kakang-kakangmu yang lain. Iya Adiwulan. Pergaulan kita selama 8 tahun lebih di Padepokan Gua Larang merupakan buktinya. Bukankah kita sudah diangkat anak oleh Eyang Guru Wanayasa? Iya. Benar Adiwulan. Adiwulan, coba kau gerakkan tangan dan kakimu. Sudah bisa, Kakang. Tapi seluruh tubuhku ini masih terasa lemah dan tenagaku belum pulih kembali. Beristirahatlah Adiwulan. Nanti pasti tenagamu akan pulih kembali. Tapi Kakang, ada apa Wulan? Bagaimana dengan Karang Sedana? Bagaimana dengan Karang Sedana?
Kalian tidak bisa diam saja di sini, Kakang. Tapi bagaimana denganmu, Wulan? Kami tidak mungkin meninggalkanmu sendirian di sini. Kenapa tidak mungkin? Ingat, kita diperintahkan meninggalkan Gua Larang adalah untuk membantu Karang Sedana. Ya, tapi jika keadaannya seperti ini, bagaimana mungkin? Mungkin saja, Kakang. Tinggalkan aku di sini. Tempat ini cukup aman untukku. Aku akan tinggal di dalam gua ini. Begitu kalian pergi, dan tak akan keluar lagi sampai kalian kembali. Tapi jika... Sudahlah, tidak ada tapi-tapian, Kakang. Jika pasukan pemberontak itu berangkat menjelang fajar, mereka akan tiba di Karang Sedana tak lama lagi. Kakang sudah terlambat. Tapi Kakang masih dapat berbuat lain, menolong Sang Prabu misalnya. Nah, berangkatlah Kakang. Baiklah jika begitu. Aku dan Adi Dampu Awuk akan berangkat. Biarlah Adi Saka menemanimu di sini. Ayo, Adi Awuk. Ayo. Ada apa di Wulan? Apakah ada sesuatu yang membebani pikiran? Kulihat sejak tadi, sejak kepergian Kakang Seta dan Adi Awuk, kau melamun dan kerap kali menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada apa-apa, Kakang Saka. Hmm? Hanya aku merasa menjadi beban kalian saat ini. Aku merasa karena kalian tidak dapat bahu-membahu berperang di Karang Sedana. Masakan kau sampai berpikir seperti itu, Adi Wulan? Aku tidak percaya. Kita sudah seperti saudara sendiri, berjuang dan saling membela. Seharusnya pikiran seperti itu tidak ada lagi dalam angan-anganmu. Kau benar, Kakang Saka. Akan tetapi, bukan itu yang menjadi beban pikiran. Kemelut yang ada dalam dada adalah justru karena... Adi Wulan, masuklah ke dalam gua. Kau perlu istirahat, ya, dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Kakang? Ya. Aku tiba-tiba merasa haus. Aku ingin minum, Kakang. Haus? Baiklah. Kau tunggu di sini. Aku akan mencoba mencari air untukmu. Cepatlah, Kakang. Baiklah. Tanpa merasa curiga sedikit pun dengan keadaan Anting Wulan, Saka Palwaguna segera melompat cepat untuk memenuhi permintaannya. Sementara itu, Raden Setakeling dan Dampu Awuk yang sedang menuju ke kota Raja Karang Sedana berlari dengan sangat cepatnya. Kedua kakinya dengan gerak kidang mamprung seakan-akan tidak menyentuh bumi. Hingga beberapa saat kemudian, kedua murid dari Yang Resi Wanayasa tiba tak jauh dari gerbang kota raja. Lihat, Kakang. Ya. Mereka telah berhasil menghancurkan gerbang itu, Kakang. Benar. Benar rupanya dugaan Adi Wulan. Ayo, kita lihat segera keadaan Sang Prabu. Hup. Ayo, terus Adi Awuk. Kita langsung ke istana cari Sang Prabu. Jangan layani mereka. Mau kemana kau, anak muda? Hei, jaga Pati, jaga Belo, jaga Lanang, hadapi dua anak itu. Setakeling menjadi sangat gelisah melihat situasi yang sangat berbahaya. Ia mengkhawatirkan sekali keadaan dari Prabu Ajikonda. Untuk itu, dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, ia berusaha menahan serangan para tokoh pemberontak dan memerintah Dampu Awuk untuk segera pergi melihat keadaan Sang Prabu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Karang Sedana? Dan bagaimana dengan nasib Sang Prabu Ajikonda? Dan bagaimana pula dengan nasib dari Anting Wulan? Apa yang terjadi dengannya? Ayo terus, Adi Awuk. Kita langsung ke istana cari Sang Prabu. Jangan layani mereka. Mau kemana kalian? Hei, jaga Pati, jaga Belo, dan jaga Lanang, hadapi kedua anak sombong itu. Pembunuh, perampok yang hendak mengaku satria.
Hei, apa maksudmu? Bukankah kalian ini sesungguhnya perampok, pembunuh juga seperti kami ini? Memalukan, masih juga ingin mengaku ksatria. Kakang, tiba-tiba saja aku jadi mencurigai orang ini, Kakang. Ayo, bunuh kedua orang ini, cepat ya! Sudah, Uhud, jangan layani mereka. Tinggalkan tempat ini cepat, biar aku yang melayaninya. Aku harus cepat tiba di istana Karangsedana. Para prajurit Karangsedana agaknya tidak dapat lagi menahan arus serbuan dari para pemberontak. Mereka sudah tiba di istana Sang Prabu. Oh, itu dia Sang Prabu di halaman istana, sedang dikepung oleh belasan orang. Maaf tuanku, kami datang terlambat. Terima kasih anak muda. Mana kawanmu yang lainnya? Kami hanya datang berdua, tuanku. Ceritakanlah pada tuanmu, ya, bahwa kawanmu yang seorang sedang mengubur salah seorang temannya. Benarkah anak muda? Salah seorang kawanmu telah terbunuh. Tidak betul, tuanku. Mereka berhasil melukai Anting Wulan dengan racun. Tapi kami telah berhasil menyembuhkannya. Dan kini dia sedang beristirahat, tuanku. Pengkhianat, manusia licik. Kali ini aku akan mengadu nyawa dengan kalian. Prabu Aji Konda semakin menjadi kalap mendengar berita tentang Anting Wulan. Bagaikan banteng yang terluka, Prabu Aji Konda melancarkan serangannya tanpa memperhatikan pertahanan bagi keselamatan jiwanya. Pukulan-pukulan maut dilancarkan pada Ki Suwanda. Beberapa saat kemudian, pertempuran mereka meningkat menjadi semakin cepat. Mereka berloncatan saling menyerang dan saling menghindar, desak-mendesak, hingga pada suatu saat, Ki Demang Suwanda tak dapat lagi menahan serangan dari Sang Prabu Aji Konda yang melandanya bagai prahara. Timpalah ini. Bantu aku bergerak. Ayo maju semua, bunuh raja gila itu sebelum kisah tanah tiba. Semua maju, bunuh cepat Aji Konda. Keadaan Sang Prabu sangat lemah. Aku tidak dapat berbuat banyak. Prajurit dan tokoh-tokoh dari golongan hitam yang mengepungku sedikit pun tidak memberikan kesempatan padaku. Ya, aku akan meninggalkan istana ini. Hamba datang, tuanku. Kakang Sadaling tiba. Awas, jangan mendekat. Hujani anak itu dengan anak panah dan tombak. Raden Seta Keling, murid utama dari Padepokan Gua Larang, yang telah memiliki ilmu kincir metu sampai pada tingkat ke-7, kini hanya nampak bayangannya saja. Tubuhnya berputar ringan bagaikan gasing. Hujan anak panah dan tombak yang mengarah ke tubuhnya semua terpental, patah sebelum menyentuh tubuhnya. Dan perlahan-lahan, putaran tubuh tersebut menuju mendekati Ki Suwanda, Ki Darpo, dan Jagal Lanang dan Jagal Belo yang baru saja datang. Ayo, Ki Demang, kita kepung anak kuda ini. Berbahaya, Ki Darpo. Pergunakan saja senjata lemparmu. Aku akan mencoba
coba pisau kecilku ini untuknya. Iya. Sekarang nanti aku yang menyerang manusia busuk. Rasakan ini. Ya. Iya. Lanjut ini Mang, cepat. Melukai kudana. Raja Ladang, bantu aku cepat. Demikianlah, serangan yang mulai dibuka oleh Raden Setakeling kini kembali terhambat dengan hadirnya gegeduk-gegeduk hitam. Sedangkan pertempuran antara Prabu Aji Konda nampak tak seimbang lagi. Sang Prabu yang sudah mulai kelelahan hampir tak dapat lagi menahan serangan dari para tokoh hitam. Pada saat yang sedang kritis tersebut, dari arah kejauhan terdengar derap kereta kuda. Kisan Tanah tiba. Lindungi keretanya, Ki Darpo. Belum selesai juga, eh? Manusia ular. Kau masih mengenal siapa aku? Kenapa, Konda? Tentu saja aku mengenalmu. Lama sekali aku kerja membantumu. Tapi maaf, kau tidak bisa mengendalikan pemerintahan di Karangsedana. Jadi untuk itu, aku merebutnya. Aku ingin menyelamatkan Karangsedana. Manusia licik. Manusia busuk. Kubunuh kau. Kenapa kau tidak bersikap lunak dan sopan padaku, Konda? Mungkin aku dapat mengampunimu. Mengampuni keluargamu. Konda. Sudahlah, hentikanlah. Ki Demang, mundurlah. Aku masih ingin bicara dengannya. Baik, tuanku. Apa kau mundur, ha? Ayo terus layani aku. Konda, ku minta tenanglah. Dengarlah. Demi keselamatan keluargamu sendiri. Jahanam, babi, licik. Ki Demang, bagaimana dengan keluarga kawanku ini? Pertempuran sudah selesai, tapi aku tak melihat mereka. Maafkan kami. Kami tak berhasil menemukan mereka di seluruh bagian dari istana ini. Agaknya kau sudah mempersiapkan jalan rahasia dari istanamu ini, Konda. Konda, kau akan kulepaskan untuk bertemu dengan keluargamu. Asalkan kau mau menunjukkan simpanan harta kerajaan. Bersetan. Kau tidak akan mendapatkan harta itu. Aku tidak takut mati. Begitu. Baiklah jika begitu. Ki Demang, kau bisa berbuat sesukamu pada orang itu. Baik, tuanku. Akan segera hamba selesaikan manusia itu. Iya. Dusun Tanah yang semula penasihat dalam Karangsedana, penasihat Sang Prabu Aji Konda, kini berdiri tegak sambil memilih kumisnya yang tipis memperhatikan jalannya pertempuran maut itu. Tahan kedua anak muda itu. Ayo semuanya bantu kawan kalian. Raden Setakeling bersama dengan Dampu Awuk kembali melibatkan diri dalam pertempuran, berusaha untuk menolong Sang Prabu Aji Konda yang nampak terdesak hebat. Sementara itu, jauh di pinggiran kerajaan Karangsedana, Saka Palwaguna yang sedang menemani Anting Wulan dengan tergesa dan gelisah mencari air untuk minum Wulan. Masih cukup banyak air di sini. Aku harus segera memberikan air ini pada Wulan. Dia nampak kehausan sekali. Wulan, ini kubawakan air untukmu. Wulan, ini air yang kau minta. Wulan. Wulan, kenapa kau? Apa yang terjadi denganmu? Wulan. Tubuhku serasa panas sekali. Aku haus, Kakak.
Beri aku minum. Celaka, Wulan. Agaknya racun itu belum tuntas keluar semuanya. Kakak, beri aku minum, Kakak. Jangan, Adik Wulan. Kau tidak boleh minum dalam keadaan seperti ini. Biar, aku akan mencoba menolongmu lagi. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku harus melihat pusat lukanya. Celaka. Luka kecil yang dibuat Kakang Seta untuk mengeluarkan racun kini kembali menghitam. Wulan, bantu aku. Aku akan mencoba mengeluarkan racun ini dengan tenaga dalamku. Celaka. Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Dewata, aku harus melakukannya. Ya, tak ada jalan lain. Hanya jalan itulah satu-satunya untuk menyembuhkannya. Karena khawatir akan keselamatan adik seperguruannya yang sekaligus sebagai saudara angkatnya, Raden Saka Palwaguna tanpa sungkan segera menempelkan mulutnya pada pundak Anting Wulan yang menghitam legam karena pengaruh racun ganas dari Jagal Belo. Berkali-kali Saka Palwaguna menghisap dan kemudian memuntahkan racun itu dari mulutnya. Sampai akhirnya, ketika racun itu telah terhisap semua, Anting Wulan tersadar dari pingsannya. Dan gadis pendekar yang belum menyadari situasi sangat terkejut merasakan dekapan dan hisapan seorang laki-laki di tubuhnya. Kakang Saka! Kakang Saka! Apa yang baru saja kau lakukan dengan diriku? Wulan, aku tidak melihat jalan lain lagi untuk menolongmu. Aku tak dapat mengeluarkan racun itu dengan tenaga dalamku ketika kau menjadi pingsan. Jadi, aku melakukan cara itu. Wulan, maafkan aku, Wulan. Aku sebenarnya manusia yang tidak berputih. Manusia liar, kasar. Bukankah begitu, Kakang Saka? Tidak, kau tidak bersalah, Wulan. Kau tidak mengerti. Kau baru saja sadar dari pingsan. Jadi kau terkejut dan menjadi marah. Siapapun akan memakluminya. Bagaimana dengan pukulanku tadi, Kakak? Apakah melukaimu? Tidak, Wulan. Hanya, ya, masih terasa sakit sedikit. Maafkan aku, Kakang Saka. Sudahlah, Wulan. Sekarang, bagaimana dengan tubuh dan tenagamu? Kurasakan tadi pukulanmu sudah berisi dengan tenaga. Iya, Kakang. Walaupun masih terasa lemas, tapi aku merasakan sebagian tenagaku sudah pulih kembali, Kakang. Wulan, istirahatlah. Agaknya kau kini sudah sembuh benar. Tidak seperti sebelumnya. Iya, Kakang. Aku akan mencoba untuk memulihkan seluruh tenagaku agar kita dapat segera menyusul Kakang Seta dan Kakang Awu. Segar sekali tubuhku kini rasanya. Di mana Kakang Saka? Itu dia. Agaknya dia juga banyak menguras tenaga dalamnya selama 2 kali menolongku. Kakang Saka, tahukah kau bahwa aku selama ini mencintaimu, Kakang? Tahukah kau bahwa selama ini aku memendam rindu padamu? Dewata,
Jika tak ada Intan Pandini, aku pun agaknya tak tahu perasaan hatiku yang sebenarnya pada Kakang Saka. Aku selama ini ternyata begitu mencintainya. Aku begitu cemburu melihat perhatiannya pada Intan Pandini. Bagaimanakah kakak? Bagaimanakah? Apakah kau juga mencintaiku, Kakang Saka? Sementara itu, Raden Saka Palwaguna yang juga sedang bersemadi untuk memulihkan tenaganya telah terjaga. Oh, kau sudah selesai, Wulan? Bagaimana kini keadaan tubuhmu? Sudah terasa jauh lebih baik, Kakang. Kakang? Ya? Makanlah buah-buahan itu untuk menyegarkan tubuh Kakang. Hei, Wulan, dari mana kau dapatkan ini? Dari hutan kecil yang tak jauh dari gua ini, Kakang. Cicipilah, Kakang. Manis sekali rasanya. Ya, kau baik sekali, Wulan. Terima kasih. Kakang yang baik sekali. Kakang telah menyelamatkan jiwaku. Dan aku tak tahu harus membalas bagaimana untuk itu. Sudahlah. Jangan kau membicarakan masalah budi di antara sesama kita. Entah bagaimana nasib kerajaan Karangsedana. Aku khawatir gerbang utama sudah berhasil mereka hancurkan. Dan hancurlah sudah. Prajurit Karangsedana tidak mungkin dapat menahan serbuan dari pasukan pemberontak. Kakang Saka? Iya. Bagaimana kalau kita susul mereka sekarang? Jangan, Wulan. Banyak yang sudah terjadi dalam setengah hari ini. Belum tentu kita dapat menemukan mereka. Dan lagi, kau pun belum sembuh benar. Tidak, Kakang. Kita harus segera menyusul mereka. Kita tak dapat berdiam diri di sini. Sementara Kakang Seta dan Kakang Awu sedang menyabung nyawa dengan para pemberontak. Tapi... Tidak. Kakang juga harus pergi bersamaku sekarang ke Karangsedana. Baiklah, Wulan. Mari. Bagus, Kakang. Mari kita berlomba. Siapa yang lebih dahulu tiba di sana? Jangan, Wulan. Kau belum sembuh benar. Hemat saja tenagamu untuk persiapan pertempuran di sana. Kita lihat saja nanti di sana, Kakang. Kakang, bantu sang Prabu, Kakang. Aku tak sempat lagi melompat ke sana. Sementara itu Prabu Ajikonda yang sedang bertekun bersama dengan Raden Saka semakin tak seimbang. Prabu Ajikonda sedang mendapat mempertahankan kemantapan serangannya lagi. Demikian pula dengan Raden Saka yang tak dapat lagi mempertahankan keseimbangan tubuh. Sudah tak dapat lagi berbuat banyak dalam kehidupan para tokoh pemberontak. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Prabu Ajikonda, Raden Saka dan Tengku Awu? Apakah Angking Wulan dan Raden Saka Palwaguna dapat menolong kedua saudaranya dari kepungan pasukan pemberontak? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa. Keadaan 3 orang yang terkepung pasukan pemberontak sudah sangat memprihatinkan. Derasnya serangan dari segala penjuru hampir tak dapat ditahan lagi. Goresan-goresan pedang yang memercikan darah di tubuh Ajikonda mewarnai beberapa bagian tubuhnya. Sampai ketika keadaan mereka tak tertahankan lagi. Curang, kalian curang, mengeroyok beberapa orang ini dengan puluhan prajurit dan tokoh-tokoh yang sudah mempunyai nama di dunia hitam. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau memakai topeng? Apakah memang kau seorang pengecut hina? Ki Sendana, aku bukan seorang pengecut hina. Dan aku pun bukan seorang pengkhianat hina. Aku hanya ingin mencoba meluruskan yang tidak benar, menolong yang sangat membutuhkan pertolongan. Ki Suhanda. Iya. Lepaskan topeng orang gila itu. Aku ingin tahu siapa dia. Silahkan. Tuanku,
Kita akan segera pergi dari sini. Pegang tangan hamba. Serang mereka semua! Terima kasih anak muda atas semua bantuanmu pada Baginda. Selamatkanlah dirimu. Aku segera pergi. Kejar orang itu! Jangan biarkan dia membawa kabur sang Prabu! Kedatangan laki-laki bertopeng hitam benar-benar telah merubah suasana di halaman istana Karangsedana. Kepungan yang semula ketat kini mulai berantakan. Gerakan dari laki-laki bertopeng itu amatlah hebatnya. Dengan beberapa kali melenting sambil membawa tubuh sang Prabu, laki-laki misterius itu telah keluar jauh dari kepungan. Dan Setakling serta Dampu Awuk memanfaatkan situasi itu. Ayo, kalian semua kejar juga kedua anak muda itu. Angkat mereka semua. Aku menghendaki mereka hidup atau mati. Ampun, Ki. Mereka semua berhasil melarikan diri. Para prajurit dan tokoh-tokoh pilihan yang mengejar juga tak berhasil menemukan mereka. Babi bodoh kalian semua. Perintahkan lakukan pengejaran. Cari dan temukan Aji Konda dan keluarganya sekalian. Sebar orang kalian sekarang juga. Mereka akan menerima hadiah mereka setelah aku menerima kabar tentang Aji Konda. Baik, Ki. Baik. Akan saya sebarkan prajurit untuk melakukan penyelidikan. Dan kedua anak muda itu lari ke arah sana, ke tengah kota raja. Cari dan bunuh kedua anak itu. Baik, tuanku. Kidarpo, kau bersama orang-orangmu, Jagalpati, Jagalanang, dan Jagaldolo, dan beberapa kawan lainnya pergi mencari Aji Konda. Dan aku akan meminta beberapa orang perwiraku untuk mencari dan menangkap kedua anak muda itu di dalam dan di sekitar kota raja ini. Berangkatlah segera. Ki Sentana, Tuan sekarang sudah berhasil. Karangsedana sudah berada di tangan Tuan. Silahkan ambil singgasana itu. Tapi Ki Demang, aku tidak akan bisa tenang duduk di tahta Karangsedana selama aku belum dapat menangkap atau membunuh Aji Konda. Tuan bisa melakukannya sambil membina dan mencari tambahan pengikut baru. Lakukan segera, karena Rang Hyang Prabu Sora mungkin sebentar lagi akan menagih imbalan dari bantuannya yang sekarang ini. Katakanlah pada Rang Hyang Prabu Sora, aku ingat akan semua janjiku. Segera setelah beliau memerlukan bantuan sejumlah besar tentara, aku akan menyiapkan dan mengirimkannya. Tetapi kuharapkan pasukan Indra Prahasta jangan dulu kau tarik. Aku masih memerlukannya sementara ini untuk membina keamanan. Ya, baik Prabu Sentana. Ki Suanda, sebentar lagi aku akan menobatkan diriku sebagai kepala pemerintahan Karangsedana yang bergelar Prabu Jaya Sentana. Tolong sampaikan ini padanya kelak. Tunggu dulu, Adiwulan. Berhenti dulu. Agaknya pertempuran sudah selesai. Jangan sembrono. Kita harus mencari tahu dulu situasi di dalam. Tetapi Kakang, bagaimana dengan nasib Kakang Sita dan Kakang Awuk? Iya, kita akan mencari tahu. Tetapi tetap harus berhati-hati. Jika sampai terjadi sesuatu dengan kedua kakangku, aku akan membuat perhitungan khusus dengan mereka, Kakang Saka. Akan kubakar mereka yang mencelakakan dan membuat susah kakangku. Sudahlah, Adiwulan. Bukan mengumbar amarah yang harus kita lakukan saat ini, tetapi berpikir tenang. Berpikir tenang di sini tanpa berbuat sesuatu. Tentu saja kita akan berbuat sesuatu. Kita akan bertindak, tapi tidak dengan sembrono. Dengarlah, Adiwulan. Kau rapikanlah rambutmu dan pakai ikat kepalamu.
Aku khawatir mereka akan langsung mengenalmu. Tapi mereka juga akan dapat mengenal Kakang. Iya, mereka dapat mengenalku. Tapi mereka pasti akan lebih mengenalmu. Karena kau wanita. Nah, ikat baik-baik rambutmu. Aku ingin kau kelihatan seperti laki-laki. Agar tidak terlalu menarik perhatian. Demi untuk kedua kakangku, kulakukan ini. Jika tidak, aku lebih senang mencukil mata laki-laki kurang ajar daripada menghindar seperti orang ketakutan. Kita bukanlah takut, Wulan. Tapi seperti katamu tadi, untuk kepentingan Kakang Seta dan Adik Awu. Alismu sedikit pertebal. Dan kulit wajahmu jangan seputih dan sehalus itu. Iya. Setelah menyiapkan penyamarannya, Anting Wulan dan Saka Palwaguna yang justru mengurai rambutnya yang semula digelung, benar-benar tak dapat dikenali lagi. Dengan jalan yang dibuat-buat, keduanya justru tak beda lagi dengan orang desa yang ketakutan pada para prajurit. Wulan, kendalikan dirimu. Jangan berbuat hal-hal yang dapat merusak rencana kita untuk mencari tahu keadaan di dalam kota raja. Iya, aku mengerti, Kakang. Dengan tertatih ketakutan, mereka tiba di pintu gerbang bersama dengan beberapa orang penduduk yang juga ingin masuk. Akan tetapi, penjagaan di gerbang hanyalah ditujukan pada mereka yang ingin keluar dari kota raja. Dengan demikian, kedua remaja itu berhasil memasuki gerbang kota raja Karangsedana. Dan beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba tak jauh dari halaman istana. Tidak ada sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk di mana adanya Kakang Seta dan Kakang Awu. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Kita harus dapat mencari tahu di sini. Oh ya, mari ikut aku. Kemana, Kakang? Wulan, kau ingat gadis yang kita tolong itu? Ayo. Baiklah, kita ke rumah gadismu. Hei, kau masih bisa bercanda dalam situasi seperti ini? Kakang juga masih dapat teringat pada Intan Pandini pada saat seperti ini. Sudahlah, Di Wulan. Ayo, kita cepat ke sana. Awas, hati-hati. Prajurit yang di sebelah kananmu memperhatikanmu. Ayo. Baik, Kakang. Sampurasun. Sampurasun. Rampes! Siapakah Tuan? Hendak mencari siapa? Intan. Apakah kau sudah tidak mengenali aku lagi? Kakang Saka? Oh, Kakang? Ini tentu Anting Wulan. Mari silakan masuk. Iya, Intan. Ya. Di mana pamanmu? Oh, ada. Paman dan bibi ada di belakang, sedang berbincang-bincang dengan para tetangga. Di belakang? Ya, di jalan kecil, di pintu belakang. Siapa yang mencariku itu, Intan? Paman, Kakang Saka yang dahulu mengantarkan aku. Ini, ia bersama kawannya. Panuluh. Kawan saya namanya Sada Panuluh. Kakang Saka? Iya. Sada Panuluh adalah tetanggaku di Banyuanyar. Apa maksud kalian berkunjung dalam suasana seperti ini? Justru itu saya menjadi bingung melihat situasi yang tiba-tiba saja menjadi seperti ini. Seakan-akan baru saja terjadi perang besar. Anak muda, aku Ki Cangkara tak ingin karena kedatangan kau kemari jadi berurusan dengan para prajurit pemberontak. Prajurit pemberontak? Ya, siang tadi Karangsedana sudah jatuh ke tangan para pemberontak. Kasihan sekali Sang Prabu. Jika ia tidak mati dalam pertempuran, tentu ia akan digantung bersama para pengikutnya serta keluarganya. Tidak. Sang Prabu beserta keluarganya berhasil melarikan diri. Melarikan diri? Ya. Dan kini para prajurit dan pengikut pemberontak sedang berusaha mengejarnya. Keadaan di kota raja saat ini sangat rawan, anak muda. Tidak sembarang orang diperbolehkan meninggalkan kota raja dengan mudah. Jika demikian,
tinggallah di sini Kakang Saka. Kakang Panuluh. Dasar anak bodoh. Para prajurit pemberontak itu sebentar lagi akan mengadakan pemeriksaan di setiap rumah. Pemeriksaan? Ya, mereka akan mencari 2 anak muda pengikut Sang Prabu Aji Konda yang berhasil melarikan diri. 2 orang pengikut Aji Konda? Ya, 2 orang anak muda yang berkepandaian tinggi. Menurut prajurit pemberontak tadi di belakang. Pak, mereka datang, Pak. Mereka datang. Siapa mereka, Pak? Mereka Kakang Saka, Bi, yang menolongku. Pak, mereka sedang menuju kemari, Pak. Rumah Ki Sentul di ujung jalan ini sudah dimasuki prajurit-prajurit pemberontak itu, Pak. Celaka anak muda, celaka. Kau harus segera meninggalkan rumahku sebelum aku digantung karena kehadiranmu. Kenapa begitu, Paman? Bukankah kedua kakang yang menolongku ini tidak bersalah? Sudahlah Intan. Biarlah kami segera pergi dari sini. Tunggu anak muda, tunggu dulu, Pak. Bagaimana jika para prajurit itu melihat mereka keluar dari rumah kita, Pak? Justru keadaan kita akan menjadi semakin berat. Kita tak dapat menjelaskan kejadian yang sesungguhnya tentang kedua anak muda ini. Baiklah anak muda. Aku terpaksa menerima kalian di sini. Dan di hadapan para prajurit pemberontak nanti, kau akan kuakui sebagai kemenakanku. Buka! Buka pintu! Itu dia, mereka sudah datang, Bu. Cepat kau bukakan pintu. Cepat! Buka! Pak! Aku takut, Pak. Buka pintu! Ayolah, kita sama-sama menemuinya, Pak. Ya, sebentar Tuan, kami datang. Kenapa lama sekali kau bukakan pintu untuk kami? Maaf Tuan, kami sedang berbincang di dalam dengan kemenakan kami. Di dalam sana cukup jauh dari sini, Tuan. Iya. Rumahmu cukup bagus, Kisanak. Kau seorang saudagar? Oh, tidak, Tuan. Saya hanya seorang pedagang. Ya, pedagang kecil. Nama saya Ki Cangkara. Dan semua penduduk di sini tahu saya orang baik-baik, Tuan. Cepat geledah dan periksa seluruh isi rumah ini. Ayo. Ki Jaya, yang merupakan pimpinan prajurit pemberontak, yang sesungguhnya adalah seorang perwira dari kerajaan Indra Prahasta, segera memerintahkan 6 orang anak buahnya untuk memeriksa semua bagian dari rumah Ki Cangkara. Siapakah mereka ini, Ki Cangkara? Mereka adalah kemenakan saya, Tuan. Ketiga-tiganya? Iya, ketiga-tiganya, Tuan. Lalu di mana anakmu? Saya tidak mempunyai anak, Tuan. Hingga saya memelihara mereka seperti anak saya sendiri. Aku sedang mencari 2 orang pelarian. 2 orang anak muda yang sakti dan tampan. Iya, memang tidak bodoh seperti kedua orang kemenakanmu. Iya. Jangan, Tuan. Jangan. Kenapa Tuan memukul kemenakan saya, Tuan? Aku mencurigai mereka. Tapi ya, aku telah salah duga. Agaknya mereka benar-benar orang bodoh. Iya, Tuan. Mereka adalah orang bodoh. Saka, Panuluh, minta maaflah pada Tuan prajurit ini. Maafkan saya, Tuan prajurit. Panuluh, kau telah menimbulkan kecurigaan dari Tuan prajurit ini. Iya. Tidak, aku tidak akan meminta maaf. Semua yang berada di ruangan dalam rumah Ki Cangkara terkejut bukan buatan mendengar pernyataan dan sikap dari Panuluh yang sesungguhnya adalah Anting Wulan, tidak terkecuali Saka Palwaguna kakangnya. Paman Cangkara dan istrinya menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Sedangkan Ki Jaya, pimpinan prajurit yang berkumis lebat itu, menggeram marah.
Jangan Tuan, jangan pukul, jangan pukul keponakan saya itu. Dia tidak bersalah Tuan. Aku telah salah duga. Aku mencurigai mereka. Agaknya mereka memang benar-benar bodoh. Iya Tuan, mereka adalah orang bodoh. Saka dan kau Panuluh, mintalah maaf pada Tuan prajurit. Maafkan saya Tuan prajurit. Ayo Panuluh, kau juga minta maaf pada Tuan prajurit. Kenapa saya harus meminta maaf padanya? Kau telah menimbulkan kecurigaan pada Tuan prajurit ini. Ayo minta maaflah padanya. Tidak, aku tidak akan meminta maaf. Wulan, apakah kau ingin membuat susah pada Paman Cangkara? Anak setan, kukatakan kau harus meminta maaf pada Tuan prajurit ini. Lakukan sebelum aku menjadi marah. Kakang Panuluh, mintalah maaf padanya. Tidak, aku tidak akan meminta maaf. Sedikit pun aku tidak bersalah padanya. Agaknya anak ini benar-benar tak takut mati Ki Cangkara. Jangan salahkan kami jika aku keluar dengan meninggalkan bangkai di sini. Tuan prajurit, anak itu memang bersalah, tapi Janganlah ia dibunuh Tuan. Aku berbuat kasar adalah karena ulah dari kemenakanmu sendiri. Hei Subang, tangkap anak muda kurus dan kurang ajar itu dan paksa dia berlutut di hadapanku. Baik Tuan. Hei anak muda, ayo cepat berlutut sebelum kubenturkan kepalamu di lantai secara paksa. Aku lebih suka jika kau mau membenturkan kepalaku. Ayo, silakan. Kurang ajar bocah gelo, kupatahkan tanganmu. Hiya! Ayo, patahkan tanganku. Benturkan kepalaku sudah. Lepaskan tanganku jika kau berani bocah gelo. Ayo, bunuh bocah itu. Nah, menggelindinglah kau Subang. Ayo, cepat bunuh anak itu, goblok! Mampus kau! Kau harus mempertanggungjawabkan semua akibat dari ulah kemenakanmu, Cangkara. Tapi Tuan, mereka... Ki Cangkara, kau tak perlu khawatir. Kau tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan kami. Kamilah yang harus mempertanggungjawabkan sendiri semua yang kami perbuat. Kau kedatanganmu benar-benar menyusahkan kami. Kurmukan kepalamu, anak muda. Paman, jangan pukul kakang Seta. Jangan, Paman. Kau membela anak muda yang sudah menyusahkan kita. Minggir kau. Panuluh, cepat bereskan lawan-lawanmu. Anting Bulan yang sejak tadi asik mempermainkan lawan-lawannya, mendengar perintah dari Saka Palwaguna kakak seperguruannya, segera melaksanakannya. Gerakannya yang semula disesuaikan dengan kemampuan lawannya, kini berubah. Tubuh dan gerakan kedua tangannya kini berkelebat cepat sambil membawa angin yang menderu-deru. Kurang ajar. Agaknya kaulah kawan-kawan dari orang yang kucari itu. Maaf, aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Celaka, anak muda. Apa yang kau perbuat ini akan menyusahkan kami. Jangan ganggu mereka. Dengar perempuan tua, dan juga kau laki-laki pengecut. Duduklah kalian di sana, cepat, di sana. Dengar, jangan bergerak selama aku sedang mengadakan pemeriksaan pada prajurit-prajurit ini. Jika ada satu di antara kalian yang membuat gerak yang mencurigakan aku, akan kubunuh kalian berdua. Kakang. Dan kau juga Cahayu. Diamlah, diamlah kau di tempatmu, dan jangan membuat pemeriksaanku terganggu.
Kelak, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan datang kembali menemuimu. Duduklah yang baik di situ. Kakang Seta mengerdipkan matanya padaku. Agaknya ia sedang membuat suatu rencana. Nah, dengar sekarang pertanyaanku. Aku akan segera mematahkan tanganmu begitu kau tidak menjawab pertanyaanku. Atau kau tidak memberikan jawaban yang memuaskan hatiku. Kau akan segera mampus di kota Raja Karangsedana ini, anak muda. Kau tidak akan dapat lolos dari sini. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan datang kemari mencariku. Dengar, aku tidak memerlukan kalimat itu dari mulutmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku, anak muda. Dengar, pertanyaan pertama dariku. Di mana Prabu Aji Konda kini berada? Iya. Lepaskan tanganku ini, anak muda. Lepaskan. Aji Konda sudah tak ada di sini. Seseorang yang tak dikenal telah menolongnya. Seorang laki-laki bertopeng hitam. Iya, bagus. Pertanyaan kedua. Siapa yang sebenarnya sedang kalian cari sekarang ini? 2 orang anak muda yang kira-kira sebaya denganmu. Mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan ketika datang laki-laki bertopeng. Iya, bagus. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapakah kalian sebenarnya? Dari pasukan mana kalian? Kami adalah rakyat biasa yang dilatih untuk berperang. Kalian bohong. Aku berkata sebenarnya. Patahkan tanganmu ini. Baru saja Saka Palwaguna akan mendapatkan keterangan dari Ki Jaya yang sudah tak tahan dengan siksaan darinya. Pintu belakang Ki Cangkara digedor oleh prajurit pemberontak. Aku baiklah. Oh, celaka. Mereka datang, Wulan. Kita harus segera tinggalkan tempat ini. Segera sebelum para prajurit dari Kedemang Suwanda tiba dan mempersulit keadaannya, Saka Palwaguna dan Antingulan melenting tinggi ke atas atap dan... Terima kasih Ki Cangkara atas bantuanmu. Semoga kau digantung oleh para prajurit pemberontak itu. Kakang, apa yang sekarang akan kita lakukan? Kita akan meninggalkan kota raja ini dan kembali menunggu Kakang Seta di sana. Tapi, bukankah Kakang Seta dan Kakang Dampu Awuk belum kita temukan? Tidak perlu. Kakang Seta sudah berhasil melepaskan diri dari kepungan mereka. Pasti ia dan Dampu Awuk akan dapat meloloskan diri dari kota raja. Ayo, cepat. Hari sudah mulai senja. Kita harus tiba di gerbang sebelum berita dari rumah Ki Cangkara sampai ke pusat. Iya, benar Kakang. Kita akan kesulitan untuk dapat keluar dari kota raja ini. Tapi Kakang, perbuatanmu tadi... Wulan, aku terpaksa melakukan itu demi keselamatan mereka. Biarlah mereka membenci kita, asalkan mereka dapat selamat dari tuduhan para prajurit pemberontak itu. Ayo, cepat Wulan. Dengan tanpa membuang waktu lagi, kedua remaja dari padepokan Gua Larang itu segera menuju ke gerbang kota raja Karangsedana. Dan di muka gerbang tersebut telah menunggu belasan tokoh dari golongan hitam, puluhan prajurit, dan beberapa orang perwira dari pasukan Ki Suwanda. Akan tetapi, ketika beberapa orang tokoh mengerumuni dan mulai menaruh kecurigaan, Saka Palwaguna dan Antingulan segera menyerang secara tiba-tiba dan kemudian melompat membabat dan menyerang para prajurit yang menjaga pintu gerbang. Wulan, tinggalkan tempat ini, cepat!
Kedua remaja itu tanpa membuang waktu lagi segera mempergunakan kesempatan yang sudah berada di hadapannya. Tekanan dari lawan-lawannya yang belum dirasakan berat dimanfaatkan untuk segera mengeterapkan aji kidang mangprungnya. Dan beberapa saat kemudian keduanya sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya. Sementara itu, jauh di luar batas kerajaan Karangsedana, 4 orang yang berpakaian lusuh dan kelihatan letih berjalan dengan langkah tertatih-tatih. Keempat orang itu adalah Rara Anggen, sang permaisuri dari Karangsedana, bersama dengan putranya Raden Angling Purbaya, cempaka pengasuhnya, dan Hulu Balang Karewang yang mendapat tugas dari Prabu Ajikonda untuk membawa dan menyelamatkan mereka hingga ke Gunung Sawal. Paman Karewang, masih berapa lama lagi kita tiba di Gunung Sawal? Ya, tuanku. Kita belum lagi menyelesaikan separuh dari perjalanan, tuanku. Kita baru saja keluar dari perbatasan Karangsedana, tuanku. Begitu jauhkah perjalanan ke sana, Paman? Benar, Gusti. Akan tetapi hamba akan mencoba mempercepat perjalanan kita dengan kuda, tuanku. Kita dapat mencari kuda nanti di desa yang kita temui, tuanku. Tidakkah itu akan membahayakan kita, Paman? Memasuki desa? Hamba kira tidak akan terjadi sesuatu yang akan membahayakan kita. Kita kini sudah berada di luar batas kerajaan Karangsedana. Bagaimana Purbaya? Apakah kita beristirahat dulu atau terus saja? Ananda masih kuat, Bunda. Jika Bunda belum merasa lelah, dapat Bunda teruskan perjalanan kita. Bagus, anakku. Mari kita teruskan perjalanan kita. Cempaka, mari Paman Karewang. Tunggu dulu, tuanku. Lihat di sana itu. 2 orang berkuda. Agaknya sedang menuju ke arah kita, tuanku. Siapakah mereka itu, Paman? Apakah mereka adalah pasukan pemberontak yang mungkin mengejar kita? Mereka memberi tanda pada kita untuk berhenti, tuanku. Siapakah kalian? Mengapa kalian sampai berada di sini? Kami adalah penduduk desa di pinggiran kerajaan Karangsedana, Tuan. Kami sekeluarga kini sedang dalam perjalanan menuju Gunung Sawal, Tuan. Gunung Sawal? Iya. Tapi mengapa kalian bisa sampai di hutan ini? Dan bukankah kalian bisa mempergunakan jalan lain yang lebih aman daripada melalui hutan ini? Kami sengaja mengambil jalan pintas agar dapat lebih cepat tiba di sana, Tuan. Apa benar kalian bukan penduduk Pandansari? Pandansari? Desa manakah itu? Aku curiga sekali pada kalian. Abung, coba kau periksa mereka. Ayo. Iya, Ki Podang. Mereka sangat mencurigakan sekali. Mereka pasti penduduk Pandansari yang melarikan diri. Dan mereka pasti membawa lari harta mereka. Ayo, tunjukkan semua bungkusan yang kalian bawa. Ayo. Tunggu. Kau tidak bisa berbuat semaumu saja, kawan. Aku tidak mengizinkan kau menyentuh seorang pun yang jalan bersamaku ini. Aki, lihat Aki. Orang ini berani melawan pada kita. Boleh aku hajar, Aki? Lakukan sesuka hatimu. Laki-laki kurang ajar itu harus dihajar, Abung. Tapi jangan kau ganggu anak kecil dan wanita itu. Iya, Aki. Apung mengerti. Sobat, Aki Podang sudah mengizinkan aku untuk memotong lidahmu yang sangat kurang ajar itu. Lihat sobat pedangku ini. Setiap pagi dan sore dia selalu kuasah dan kumandikan dengan air kembang. Apung, ayo jangan bicara saja. Selesaikan orang itu. Nah, kini lidahmu itu. Darah dari lidahmu itu yang akan memandikannya. Awas, jaga serangan pedang. Laki-laki tinggi kurus berwajah bagai kanak-kanak itu kemudian menyerang Karewang dengan sapuan pedangnya yang berkelebat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Akan tetapi, serangan dari laki-laki tinggi kurus yang bertubi-tubi itu bagi Karewang hanyalah gerakan-gerakan kasar dari seorang yang baru memiliki dasar dari gerakan silat. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian Karewang sudah berhasil melemparkan Apung keluar dari arena pertempuran. Kurang ajar.
Rupanya kau seorang yang cukup berilmu. Pantas kau berani melarikan diri dari Pandansari. Sekarang kau hadapilah aku. Hap! Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tapi kau tidak juga mau percaya. Ayo, baiklah. Silahkan kau maju. Sombong sekali kau. Rasakanlah pukulan tanganku ini. Hup, ya, agaknya aku tidak akan berhasil mengalahkannya. Apung, beri tanda kawan. Ayo agar segera mereka datang. Gunakan bala api, Pung. Baik, Aki. Celaka. Mereka akan memanggil kawan-kawannya. Aku harus segera membereskan orang ini. Aki Podang yang mulai terdesak dan beberapa kali terkena pukulan dari Karewang, tapi tetap terus menerjang Karewang. Sementara itu, Apung melepaskan panah api ke angkasa. Bagus, Bu. Iya, bagus. Celaka Aki. Celaka Aki Podang. Kenapa? Aki Podang sudah tidak dapat melawannya lagi. Aku harus cepat meninggalkan tempat ini. Aku menyerah, kawan. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Tuanku harus segera pergi secepatnya dari sini menuju utara. Dengan kuda itu, tuanku. Tunggu dulu, Aki Podang. Mau apa kau lepaskan kudaku? Aku ingin kembali ke Pandansari. Lepaskan kudaku. Ayo, turunlah Aki Podang. Nah, sekarang naiklah tuanku. Kuda ini cukup besar untuk dinaiki bertiga, tuanku. Lalu bagaimana dengan kau sendiri, Karewang? Hamba akan berusaha menahan mereka yang akan segera datang. Kalian terlambat. Karewang sangat terkejut ketika melihat debu yang mengepul dari kejauhan dari arah desa Pandansari. Karena itu, tanpa pikir panjang, disambarnyalah tubuh junjungannya sang permaisuri Rara Angken untuk dinaikkan segera ke atas kuda, dan kemudian Raden Purbaya serta Cempaka. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dihentaknya tukang kuda itu, dan... Pegang kuat-kuat tubuhku, Cempaka. Hiya! Hiya! Kuda ini sudah tak kuat lagi. Kasihan dia. Kita harus pergi sejauh-jauhnya, Purbaya. Mereka adalah orang-orang jahat yang suka membunuh. Iya! Iya! Bunda, apakah sudah benar arah yang kita tuju ini? Iya, Paman Karewang mengatakan kita menuju ke sana. Iya! Iya! Bagaimana, Bunda? Apakah Bunda terluka? Tidak, Nanda. Bagaimana denganmu, Cempaka? Saya juga tidak apa-apa. Kuda ini berjalan sudah tidak terlalu cepat. Dan lagi, tempat ini bukan tanah bebatuan. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Oh, celaka tuanku. Mereka mengejar kita. Ingat, Cempaka, kita sedang dalam perjalanan penyamaran. Jangan panggil aku seperti biasanya di hadapan mereka. Baik, baik, Nyai. Kau tidak boleh meninggalkan Pandansari. Kau harus kembali ke desa Pandansari. Tidak, aku tidak akan mengikutimu. Aku bukan penduduk desamu. Jika kau tidak mau ikut, kau akan kubuat terpaksa mengikutiku. Bocah kecil ini akan kubawa. Sambil tertawa-tawa, Aki Podang menyambar tangan Raden Angling Purbaya untuk dibuat sandera.
Akan tetapi, bocah kecil yang sejak tadi telah memendam benci dan kemarahan justru membiarkan tangannya disambar. Bersamaan dengan itu, Raden Purbaya merundukkan kepalanya dan giginya yang tajam menggigit lengan Aki Podang. Lepaskan bocah gila, lepaskan. Purbaya! Bocah gila, binatang rakus. Kau kira aku ini apa kau gigit seperti itu? Huh? Kakek-kakek peot, kau ganggu ibuku dan paman Karewang yang tidak mempunyai sedikit kesalahan pun padamu. Baik, akan kulihat apakah kau dapat menggigitku lagi sekarang. Ayo, hup, ayo. Lepaskan aku, lepaskan kakek peot. Ini rasakan. Kau tidak bisa menggigit lagi sekarang, kelinci liar. Lepaskan anakku, Ki. Lepaskan dia. Anak kecil itu tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Aku akan melepaskannya. Tapi kau harus ikut denganku ke Pandansari. Ingat, jika kau macam-macam, anakmu ini akan kupecahkan kepalanya. Ayo, jalan ke sana. Anakku itu lepaskan, Aki. Ya baik. Ini, jaga anakmu itu baik-baik ya. Purbaya, janganlah berbuat nakal. Kau tidak boleh bertindak apapun tanpa ibu perintah. Iya, Bu. Saya akan diam jika tak ada yang mengganggu ibu. Tapi jika kakek itu masih mengganggu ibu, saya akan melempar kepalanya dengan batu. Anak harimau. Kau beruntung sekali mempunyai anak seperti itu, Nyai. Sudah, ayo jalan. Bagus Podang. Kau berhasil menggagalkan pelarian lagi. Bagus. Tapi Ki, kami bukanlah penduduk desa ini. Kami berasal dari desa kecil di pinggiran kerajaan Karangsedana. Benarkah demikian, Podang? Orang ini bukanlah penduduk desa kita. Tapi saya yakin mereka adalah penduduk dari desa di desa kita, Ki. Saya lihat keadaan mereka sangatlah mencurigakan. Lalu kemanakah laki-laki yang kau katakan memiliki kemampuan ilmu silat tinggi itu? Ketika laki-laki itu dikepung oleh banyak penjaga desa kita, saya mempergunakan kesempatan untuk mengejar mereka. Tapi ketika saya bertemu dengan Pangkur di depan rumah Ki Dandung, ia mengatakan bahwa laki-laki itu berhasil melarikan diri. Siapakah laki-laki itu, Nyai? Suamimu kah? Bukan. Karewang adalah paman dari anakku ini. Ayah anak ini, suamiku sudah lama pergi meninggalkan kami. Dan gadis manis itu siapa? Anakmu kah? Dia adalah adik saya, Ki. Podang, siapkan kamar untuk mereka bertiga. Rawat dan perlakukan mereka dengan baik. Mengerti? Baik, Ki. Beristirahatlah kalian. Tentu perjalanan panjang yang sudah kalian jalani sangatlah melelahkan. Tapi Ki, kami tidak ingin beristirahat terlalu lama di sini. Kami mempunyai tujuan dalam perjalanan kami. Oh ya, aku mengerti. Tapi sementara ini pergunakanlah dulu kesempatan untuk beristirahat, Nyai. Kasihan adik dan anakmu yang masih kecil itu. Ini kamar kalian. Masuk dan beristirahatlah. Ayo. Ayo masuk. Kenapa kalian ragu? Ayo. Terima kasih. Tuanku, apakah yang akan terjadi dengan kita di sini? Entahlah, Cempaka. Aku pun tidak tahu. Berdoa sajalah pada Dewata agar kita diberi keselamatan olehnya. Anakku Purbaya, berbaringlah kau di ranjang itu. Ayo Cempaka,
Pergunakanlah waktu ini untuk beristirahat. Tapi tuanku, hamba rasanya tak akan dapat memejamkan mata sedikit pun di sini. Suasana di desa ini terasa aneh sekali. Ya, kau benar Cempaka. Agaknya penduduk desa ini sangat tertekan hidup di desanya sendiri. Iya, mereka merasa takut pada pengawal desa dan pamung desa mereka. Ya, kukira sesuatu telah terjadi di desa ini. Ki Dandung Amoksa, kepala desa mereka, walaupun nampaknya ramah, aku yakin juga bukanlah orang yang baik-baik. Lalu, apa yang harus kita lakukan, tuanku? Aku tidak tahu, Cempaka. Kita lihat keadaan saja sementara ini. Bagaimanakah nasib Karewang? Hamba yakin ia pasti sedang mengupayakan kebebasan bagi tuanku. Bunda menyuruhku untuk beristirahat, sedang Bunda sendiri duduk menangis di kursi itu. Kenapa Bunda menangis? Bunda takut berada sendirian di sini? Atau Bunda sedang memikirkan ayahanda di Karangsedana? Aku khawatir dengan nasibmu, Nak. Kau adalah seorang pangeran mahkota yang seharusnya tetap berada di istana, bergelimang dengan kemewahan. Tapi kini kau berada di sini di sarang manusia-manusia buas yang tidak mengenal arti kemanusiaan. Ibunda tak usah mengkhawatirkan Ananda. Ananda, entahlah, sedikit pun tidak merasa takut. Sudahlah, bukankah ibu tadi mengajak untuk beristirahat? Berbaringlah, Bunda. Anakku Purbaya. Purbaya. Siapa? Aku, Kaki Podang. Mau apa kau datang kemari? Aku diperintahkan oleh Ki Dandung untuk menjemputmu. Menjemputku? Ah. Mau apa Ki Dandung memanggilku? Entahlah, aku tidak tahu. Aku hanya mendapat perintah untuk menjemputmu, itu saja. Ya, baiklah, aku akan ke sana. Tunggu sebentar. Ayo, bersiaplah Purbaya, Cempaka. Jangan, biarlah anakmu dan adikmu menunggu di sini. Ki Dandung hanya ingin bicara denganmu seorang. Tidak, aku harus ikut bersama ibuku. Purbaya, kau tunggulah di sini. Ibu segera akan kembali. Tidak, Ibu. Aku harus ikut bersama Ibu. Ayolah, Nyai. Kita segera pergi. Biarkan anakmu di dalam kamar ini. Ayo. Lepaskan, Ibu. Lepaskan. Setan. Agaknya kau perlu diberi pelajaran, ha? Yuk. Ayo, kita berangkat. Kakek Peot, jahat. Kupukul kau. Ya, kau sungguh-sungguh anak setan, ha? Lepaskan. Ayo. Sekarang coba kau rasakan. Aku ingin lihat apa kau akan sanggup bangun lagi. Ayo. Jangan Ki Podang. Jangan sakiti anakku. Aku tidak akan ikut denganmu jika kau menyakitinya. Kau di sini bukan tamu terhormat, mengerti? Kau adalah tahanan kami. Jangan bertindak macam-macam terhadap kami. Turuti saja kemauan kami dan kau akan selamat. Iya, aku memang tahanan kalian. Tapi itu bukan berarti kalian bisa berbuat sesuka hati kalian terhadap kami. Aku lebih suka mati daripada harus menerima penghinaan kalian. Bagus. Kau memang seorang wanita yang sejati, Nyai. Kita lihat saja nanti. Kau boleh ikut bocah setan, tapi awas, jangan berbuat konyol seperti tadi di hadapan Ki Dandung. Purbaya anakku, apakah kau terluka, Nak? Tidak, Bunda. Ananda tidak apa-apa. Ayo, kita segera berangkat. Ki Dandung sudah sejak tadi menunggu kalian. Mari Purbaya, kau tunggulah di sini Cempaka. Kami segera kembali. Podang, bukankah aku menyuruhmu hanya membawa wanita itu? Maaf, Ki Dandung, maaf. Mereka memaksa untuk pergi berdua dan... Ki Podang benar, Ki Dandung. Kamilah yang memaksa untuk pergi bersama.
Ada apa? Apa maksudmu memanggilku? Sebenarnya aku memanggilmu seorang diri adalah untuk... Podang, coba kau keluar sebentar. Baik, Ki. Aku memanggilmu untuk membicarakan masalah yang bersifat pribadi. Aku memerintah di sini seorang diri tanpa seorang pendamping. Jadi aku ingin kau mendampingiku di sini. Apa maksudmu, Ki Dandung? Aku inginkan kau untuk menjadi istriku, Nyai. Kau... Mana mungkin, Ki? Aku sudah mempunyai seorang suami. Aku bukanlah gadis ataupun janda. Tidak, ibu tidak boleh menikah denganmu. Anak manis. Jika kau mempunyai seorang ayah seperti aku, kau akan hidup senang dan tidak akan ada seorang pun yang berani menghinamu. Tidak, Ki Dandung. Maafkan aku. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Nyai, jika kau tidak menikah denganku, kau akan mendapat susah di sini. Kau kini sudah tidak mungkin dapat keluar lagi dari Pandansari. Agaknya aku kini berada di sarang perampok yang berkedok sebagai kepala desa. Iya, Nyai telah banyak tahu. Nah, bagaimana? Ku pecahkan kepalamu. Ya! Saya! Ada apa, Ki Dandung? Bocah gila itu telah berbuat onar di sini. Tangkap dan kurung dia di kamar tahanan. Mari anak setan, mari. Mari. Lepaskan kakek peot. Lepaskan. Jangan sakiti anakku. Kasihanilah dia, Ki Podang. Bawa dia ke belakang, Podang. Lepaskan. Lepaskan kakek peot. Diam. Dengar, hei wanita malang. Kau harus segera membuat keputusan. Jika tidak, anakmu lah yang akan menjadi jaminannya. Pikirkanlah itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo, berteriaklah sepuas hatimu nanti di dalam sana. Ayo. Kau kakek tua pengecut. Jika Paman Karewang datang, akan kusuruh pecahkan kepalamu. Sudah. Disinilah tempatmu, anak nakal. Sana pergi. Ayo masuk sana. Berteriaklah sepuas hatimu, sekuat tenagamu. Lepaskan aku, kakek peot. Awas kalian. Jika sampai mengganggu ibuku, Dandung gendut, kupukul kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Raden Purbaya berteriak-teriak tanpa menghiraukan lagi darah yang menetes dari sela-sela bibirnya. Anak itu tidak memperhatikan lagi keadaan dirinya. Pikirannya tertuju hanya pada ibundanya. Dia cemas akan keadaan ibundanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah nasib Rara Angken dan Raden Purbaya yang terperangkap di dalam desa Pandansari? Dan bagaimana pula dengan Karewang? Apakah ia masih berusaha akan menolong junjungannya Rara Angken dan Raden Purbaya? Apa yang harus kulakukan sekarang, Cempaka? Apakah aku harus menerima lamaran penjahat jahat itu? Aku harus bagaimana, Cempaka? Katakanlah. Hamba tidak tahu, Gusti. Tapi Gusti, bagaimana jika Gusti menceritakan saja siapa sesungguhnya Gusti dan Raden Purbaya? Aku tidak yakin mereka akan menjadi takut dan undur, Cempaka. Mereka adalah orang yang tidak pernah mau mengenal aturan. Sayang sekali Raden Purbaya bersama kita, bersama tuanku. Hamba mengerti bagi tuanku sebagai seorang wanita terhormat
Lebih baik mati bersimpah darah daripada harus terhina oleh laki-laki hidung belang seperti Ki Dandung. Ya, kau benar, Cempaka. Aku tidak dapat sembarangan bertindak kali ini. Aku juga harus memikirkan anakku Purbaya. Dia harus tetap hidup. Dia adalah satu-satunya penerus keturunan dari Kakanda Ajikonda. Jika demikian, memang tidak ada jalan lain, Tuanku. Ya, memang tidak ada jalan lain, Cempaka. Purbaya harus tetap hidup. Oh, Dewata. Seandainya hamba boleh memikul beban Gusti Rara Antken, hamba bersedia. Terima kasih, Cempaka. Tapi ini memang sudah bagianku. Dewata sudah memberikannya padaku. Biarlah aku saja yang memikulnya. Gusti, aku akan menerimanya dengan ikhlas, Cempaka. Jika ini memang sudah kehendaknya. Ada apa kau datang menghadapku, Podang? Bocah itu, Ki. Hah? Bocah itu? Iya. Maksudmu bocah yang kau kurung tadi? Anak dari wanita itu? Iya, benar, Ki. Mereka mengganggu ketentraman pengawal-pengawal yang sedang beristirahat di barak, Ki. Hah? Mengganggu ketentraman? Ya, Ki. Apalagi yang diperbuatnya? Bukankah aku sudah perintahkan agar dikurung di kamar tahanan? Iya, benar, Ki. Tapi sejak tadi bocah itu berteriak-teriak memaki-maki. Kurang ajar. Jika bukan putra dari wanita cantik itu, sudah kuinjak kepalanya sampai hancur. Bagaimana sekarang, Ki Dandung? Apakah bocah itu dapat dipindahkan ke ruang lain? Ke ruang tawanan khusus? Kau kira dia siapa? Ha? Kenapa kau harus dipindahkan ke dalam tahanan khusus? Dengar, aku tidak akan mengalah lagi pada bocah itu. Bawa bocah itu ke halaman belakang dan siapkan tali. Aku akan menjinakkan anak harimau itu. Di mana ibuku? Awas, jika kalian sampai mengganggu ibuku. Bocah tidak tahu diri. Agaknya kau mau mencari mati, bertindak gila seperti ini di sini. Ayo berlutut. Ayo berlutut jika kau tidak ingin mati di desa Pandansari ini. Benar-benar bocah sinting kau rupanya. Berlutut. Bocah sinting, rasakan ini. Ya. Ayo. Berlutut atau ku buat hancur tubuhmu dengan cambuk ini. Agaknya lututmu sudah gemetar. Ayo berlutut bocah sinting dan aku akan mengampunimu. Kibasan cambuk yang mengenai tubuhnya membuatnya jatuh tersungkur. Akan tetapi Raden Purbaya, anak yang keras kepala dan tidak mengenal takut, dengan cepat kembali berdiri menantang. Kedua kakinya bergetar karena tak dapat menahan gejolak dari hatinya yang merasa terhina, dipermainkan di hadapan belasan pengawal desa Pandansari. Dan beberapa saat kemudian, bocah itu maju menyerang Ki Dandung. Kakek gendut, kupukul kau. Akan kau lihat sampai di mana daya tahanmu, anak setan. Ya. Ayo, bangkit lagi anak setan. Ayo bangkit. Bagus. Sekarang rasakan lagi. Ya. Aduh. Agaknya kau sudah tidak mampu berdiri lagi. Nah,
Sekarang berlututlah sebelum tubuhmu menjadi hancur. Tidak, aku tidak akan berlutut, kakek gendut. Podang. Ya. Podang sudah kau siapkan kali itu? Sudah, Ki. Itu di tiang sana. Bagus. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu dengan kaki di bawah. Baik, Ki Dandung. Sekarang aku tidak minta kau berlutut, tapi cukup dengan meminta ampun. Mintalah ampun padaku, dan kau akan segera kuampuni, dan berjanji kau tidak akan berbuat macam-macam di desa ini. Dan mau menjadi anak dari Ki Dandung? Kurang ajar, bocah setan. Agaknya kau memang ingin mati di sini. Aduh. Bocah setan, kau akan kugantung di sini sampai habis dan hilang nyawamu. Ayo, semua tinggalkan bocah ini. Dandung, tunggu, Ki. Tunggu. Apakah memang Aki berniat menggantungnya hingga mati? Iya. Kau lepaskan beberapa saat sebelum anak itu mati. Aku memang masih memerlukan ibunya. Sekap dia di kamar tahanan khusus. Ada apa, Nyai? Ku dengar dari pengawal kau ingin bertemu denganku. Benar, Ki Dandung. Di manakah anakku sekarang? Ada, Nyai. Anakmu sekarang kukurung di dalam kamar khusus. Tapi jangan khawatir, dia dirawat sebagaimana mestinya. Ada apa, Nyai? Apa kau sudah berubah pikiran sekarang? Aku bersedia menikah denganmu. Asalkan kau bawa anakku sekarang. Tapi bagaimana mungkin, Nyai? Anakmu itu kukurung jauh dari sini dan baru saja dia dibawa oleh Haki Podang dan seorang pengasuh. Kau berdosa, Ki Dandung. Pasti telah terjadi sesuatu dengan anakku. Katakanlah yang sebenarnya. Apa yang kau perbuat dengan anakku? Aduh, percayalah, Nyai. Anakmu akan kuserahkan pada saat hari perkawinan kita. Kau boleh mengawiniku sekarang juga, Ki. Tapi kembalikanlah anakku sekarang ini juga. Jangan khawatir, Nyai. Anakmu selamat berada di tanganku. Dandung! Hai, Podang gila! Ada apa orang itu berani mengganggumu, gila? Dandung! Hei! Ku cabut lidahmu, Podang! Ada apa kau berani menggangguku dengan teriakan seperti itu, Podang? Maaf, Ki Dandung. Saya datang membawa kabar yang sangat penting. Kabar apa itu? Kabar apa? Ayo katakan. Tapi apa? Kabar apa? Cepat katakan. Tapi, Ki, apakah saya tak dapat bicara hanya berdua dengan Aki? Ki Dandung Amoksa yang semula berteriak berang pada Ki Podang pembantunya, kini menyadari akan adanya sesuatu kabar cukup serius yang dibawa oleh pembantunya. Setelah meminta izin pada Rara Angken yang telah menjungkir balikan hatinya, Ki Dandung Amoksa meninggalkan tempat itu. Katakan, kenapa kau berteriak-teriak seperti orang gila, Podang? Ampun, Ki. Tadi ada beberapa orang prajurit dari Karang Sedana mencari Aki. Hanya itu? Persoalannya, Ki. Persoalannya itu yang cukup serius. Mereka katanya sedang mencari pelarian dari Karang Sedana. Pelarian? Ya,
Agaknya Ki Darpo sudah memulai gerakannya. Ya, bahkan Karang Sedana sudah jatuh ke tangan mereka. Kupikir gerakan yang dilakukan akan sia-sia. Mereka berhasil dan kini menikmati hasilnya. Lalu mau apa dia mengirim prajuritnya kemari? Mereka sedang mencari pelarian dari istana Karang Sedana. 2 orang pelarian kita. Ya, lalu apa hubungannya dengan kita? Mau apa dia kemari? Mengirim utusan? Dua orang pelarian itu terdiri dari permaisuri dari Sang Prabu Aji Kondah dan putranya Raden Purbaya. Purbaya? Iya, Ki Dandung. Putra mahkota Karang Sedana berumur 11 tahun dan bernama Raden Purbaya. Sesaat Ki Dandung Amoksa terhenyak dan seakan-akan tak tahu harus berbuat apa menghadapi situasi yang seperti ini. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Ki Dandung Amoksa, kepala desa yang sesungguhnya adalah seorang pimpinan begal yang cukup punya nama, tersenyum licik dan... Walaupun kita tidak ikut berjuang, tapi kita tetap akan menikmati hasil yang cukup besar. Aku akan menikmati hasil yang jauh lebih besar dari si Jagal Lanang dan bahkan dari Ki Darpo. Itu adalah tuntutanku. Tapi Ki Darpo adalah bukan tandingan kita. Siapa yang akan bertempur dengan Ki Darpo? Aku belum ingin mati, Podang. Lalu apa yang dia perbuat, Podang? Dia mengatakan pemimpin mereka Ki Jagalpati berada di sekitar sini dan sebentar lagi tentu akan kemari, Ki. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kedua tawanan yang sudah menjadi milikku ini dibawa oleh Jagalpati. Aku sendiri nanti yang akan membawanya ke Karang Sedana. Aku yang menemukannya dan aku pula yang akan mendapatkan hadiah dari Ki Sentana. Podang. Ya. Jika si Jagalpati datang, katakan aku sedang keluar desa dan suruh dia datang kembali besok pagi. Dan malam nanti adalah malam pengantin tanpa perayaan buatku. Awas kalian semua. Aku akan membalaskan semua penghinaan kalian. Oh, siapakah itu di sana? Rupanya ada orang lain di dalam sini. Siapakah dia? Kawan-kawan mereka kah? Tidak puas-puasnya iblis itu berbuat angkara. Keluargaku sudah dimusnahkan. Seluruh kerabat pamong desaku habis dibunuhnya. Siapakah orang tua itu? Agaknya dia juga tawanan di sini. Kemarilah sobat, kita berbincang bersama. Kenapa kau diam saja, sobat? Bunuhlah aku jika memang kau mendapat perintah untuk itu. Tidak, Kek. Saya di sini juga seorang tawanan. Kau seorang bocah cilik. Iya, Kek. Siapakah kau sebenarnya, bocah? Saya bersama ibu, bibi, dan paman saya sedang melakukan perjalanan jauh. Tapi ketika melalui perbatasan desa Pandansari, kami ditangkap. Kami dituduh hendak melarikan diri dari desa Pandansari. Oh, jadi kau bukan penduduk desa ini? Saya tinggal di Karang Sedana, sedang dalam perjalanan ke Gunung Sawal. Setan iblis gila. Awas, jika aku dapat keluar dari sini,
Akulah yang akan menghabisi nyawa iblis itu. Iya. Kakek tua tawanan dari Ki Dandung Amoksa mengamuk mendengar cerita tentang kebiadaban Ki Dandung. Raden Purbaya cepat menyingkir, menghindarkan dirinya dari sambaran kayu dan benda-benda lain yang berterbangan. Nah, para pendengar, siapakah sebenarnya kakek tua yang berada dalam tahanan khusus Ki Dandung Amoksa? Cerita apakah yang sebenarnya terjadi di desa Pandansari? Dan bagaimanakah dengan nasib dari Rara Angken Sang Permaisuri? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kelanjutan dari kisah Babat Tanah Leluhur ini. Sampai jumpa.